Assalamualaikum teman-teman. Nama aku Eli Widiawati, aku dari S1 Farmasi Stikes Bahmadaslawi, aku tingkat 3A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah toksikologi. Kalian bisa like, subscribe, komen, atau gak suka bisa di dislike. Sebelumnya, di video sebelumnya aku bahas tentang toksikologi dan review-reviewnya, review jurnal maksud aku. Nah, di sini sekarang kali ini aku akan membahas toksikokinetik, ATME. Apa itu ATME? Bisa disimak nanti ya. Check it out. Balik lagi di sini. Kita bahas tentang toksikokinetik, absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi. Yuk simak. Kita bahas tentang definisinya dulu ya. Toksisitas merupakan istilah dalam toksikologi yang diartikan sebagai kapasitas suatu zat kimia atau beracun yang dapat menimbulkan efek toksik tertentu pada makhluk hidup. Istilah toksisitas merupakan istilah kualitatif yang terjadi atau tidak terjadi kerusakan tergantung pada jumlah kimia yang terabsorpsi. Selanjutnya di sini toksikokinetik. Sederet proses toksikokinetik yang sering disingkat dengan ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Proses absorpsi akan menentukan jumlah xenobiotika atau dalam bentuk aktifnya yang dapat masuk ke sistem sistemik atau mencapai tempat kerjanya. Jumlah xenobiotika yang dapat masuk ke sistem sistemik dikenal sebagai ketersediaan biologi atau hayati. Keseluruhan proses pada fase toksikokinetik ini akan menentukan efikasi atau kemampuan xenobiotika menghasilkan efek, efektivitas dari xenobiotika, konsentrasi xenobiotika. Selanjutnya kita akan bahas ATME. Ingat ya guys, ATME itu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi, masuknya xenobiotika atau toksin dari tempat kontak atau paparan menuju sirkulasi sistemik, tubuh, atau pembuluh limfe. Distribusi, xenobiotika mencapai sistem peredaran darah. Ia bersama darah akan diedarkan atau didistribusikan ke seluruh tubuh. Sedangkan metabolisme itu adalah proses biokimia yang dialami oleh xenobiotika dikenal dengan reaksi biotransformasi. Eliminasi yaitu proses hilangnya xenobiotika dari dalam tubuh organisme. Kita bahas satu persatu ya guys. Kita sekarang bahas absorpsi dulu. Absorpsi sistemik, toksin dari tempat ekstrak papilar dipengaruhi oleh sifat-sifat anatomi dan fisiologi tempat absorpsi atau sifat membran biologis dan aliran kapiler darah tempat kontak, serta sifat-sifat fisikokimia toksin yang berbentuk farmasetik toksin. Membran sel atau membran biologi dalam absorpsi merupakan keluar atau barier, yaitu batas pemisah antara lingkungan luar dan dalam. Difusi pasif. Difusi pasif itu filtrasi lewat pori-pori membran poren, transport dengan perantara molekul pengemban atau karier, pencaplokan oleh sel panositosis. Menurut hukum difusifik, molekul xenobiotika berdifusi dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Transport dengan perantara molekul pengemban lebih dikenal dengan transport aktif, yaitu proses melintasi membran sel diperantai oleh pembawa atau karier. Jalur transport aktif
akan bergantung pada jumlah molekul pembawa atau dengan lain kata jumlah molekul tokson yang dapat diangkut atau ditransfer oleh sistem persatuan waktu tergantung pada kapasitas sistem atau jumlah tempat ikatan dan angka pertukaran tiap ikatan. Selanjutnya kita bahas tentang distribusi. Dari sistem sirkulasi sistemik, ia akan terdistribusi lebih jauh melewati membran sel menuju sistem organ atau ke jaringan-jaringan tubuh. Distribusi xenobiotika di dalam tubuh dapat dipandang sebagai suatu transport reversibel suatu xenobiotika dari suatu lokasi ke tempat lain di dalam tubuh. Distribusi adalah proses di mana xenobiotika secara reversibel meningkatkan meninggalkan aliran darah dan masuk menuju interstitum atau cairan ekstraseluler dan atau masuk ke dalam sel jaringan atau organ. Metabolisme. Xenobiotika yang masuk ke dalam tubuh akan diberlakukan oleh sistem enzim tubuh, sehingga senyawa tersebut akan mengalami perubahan struktur kimia dan pada akhirnya dapat diekskresikan dari dalam tubuh. Metabolisme pada umumnya berlangsung di hati dan sebagian kecil di organ-organ lain seperti ginjal, paru-paru, saluran pencernaan, kelenjar susu, otot, kulit, atau darah. Secara umum, proses biotransformasi dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase 1, reaksi fungsionalis, atau fase 2, reaksi konjugasi. Sistem enzim yang terlibat pada reaksi fase 1 umumnya terdapat di dalam retikulum endoplasmik halus, sedangkan enzim yang terlibat pada reaksi fase 2 sebagian besar ditemukan di sitosol. Selanjutnya kita bahas yang tentang biotransformasi dua fase itu ya. Dalam fase 1, xenobiotika akan mengalami pemasukan gugus fungsi baru, perubahan gugus fungsi yang ada atau reaksi penguraian melalui reaksi oksidasi, reaksi reduksi, dan hidrolisis. Pada reaksi oksidasi itu ada dehalogenasi, dealkilasi, deaminasi, desulfurasi, pembentukan oksida hidroksilasi, oksida alkohol, dan oksidasi aldehida. Sedangkan pada reaksi reduksi itu ada reduksi azo, reduksi nitro, reduksi aldehid atau keton, dan hidrolisis ada hidrolisis dari ester amida. Ketika yang telah siap atau termetabolisme melalui fase 1 akan terkopel atau membentuk konjugat atau melalui proses sintesis dengan senyawa endogen tubuh seperti konjugasi dengan asam glukuronida, asam amino, asam sulfat, metilasi, alkilasi, dan pembentukan asam mektrofurat. Enzim-enzim yang terlibat dalam biotransformasi pada umumnya tidak spesifik terhadap substrat. Nah, sekarang ini eliminasi. Metabolisme dan ekskresi dapat dirangkum ke dalam eliminasi. Eliminasi adalah proses hilangnya xenobiotika dari dalam tubuh organisme. Eliminasi suatu xenobiotika dapat melalui reaksi biotransformasi atau metabolisme atau ekskresi xenobiotika melalui ginjal, empedu, saluran pencernaan, dan jalur ekskresi lainnya seperti kelenjar keringat, kelenjar mamai, kelenjar ludah, dan paru-paru. Jalur eliminasi yang paling penting adalah eliminasi melalui hati atau reaksi metabolisme dan ekskresi melalui ginjal. Toksikokinetik. Fase toksikokinetik adalah reaksi organisme terhadap xenobiotik atau toksin. Ada dua, yang pertama adalah invasi. Proses invasi terdiri dari absorpsi, transport, dan distribusi. Yang kedua ada efesi, sedangkan efesi juga dikenal dengan eliminasi. Invasi apabila xenobiotika mencapai sistem
sirkulasi sistemik, xenobiotika akan ditransfer bersama dengan aliran darah dalam sistem sirkulasi, membagi distribusi ke dalam konveksi atau transport xenobiotika bersama peredaran darah, dan difusi xenobiotika di dalam sel atau jaringan. Eliminasi atau efesi adalah semua proses yang dapat menyebabkan penurunan kadar xenobiotika dalam sistem biologi atau tubuh organisme. Proses tersebut reaksi biotransformasi dan ekskresi. Toksikokinetik bensin. Nah, itu tadi bensin ya. Kita ulang lagi. Nah, ini bentuk bensin. Pajanan utama bensin terhadap tubuh manusia melalui rute inhalasi atau pernafasan melalui pajanan oral atau mulut, dan dermal atau kulit. Bensin yang terabsorpsi kemudian dengan cepat didistribusikan ke seluruh tubuh dengan cenderung terakumulasi di jaringan lemak. Hati memiliki peranan penting dalam menghasilkan beberapa metabolit bensin yang reaktif dan berbahaya. Benzina dengan cepat diabsorpsi melalui saluran pernafasan dan pencernaan. Penyerapan melalui kulit cepat tetapi tidak luas. Hal ini disebabkan karena benzin yang menguap dengan cepat. Distribusi bensin ke seluruh tubuh melalui absorpsi dalam darah. Karena bensin bersifat lipofik, maka distribusi terbesar adalah dalam jaringan lemak. Metabolit benzina dalam jumlah sedikit terdapat dalam sumsum tulang. Reaksi metabolisme bensin yang lain adalah reaksi dengan glutathione atau GSH yang menghasilkan asam S-fenilmecapturat. Setelah dimetabolisme, bensin akan menjadi asam transmukonat. Ini tahap-tahap mekanisme bensin masuk ke dalam tubuh. Sekitar 50% dari bensin yang dihirup diabsorpsi setelah pajanan 4 jam pada konsentrasi sekitar 50 ppm bensin di udara. Kemudian jaringan lemak, sumsum tulang, dan urin mengandung sekitar 20 kali konsentrasi bensin lebih banyak daripada yang terdapat dalam darah. Organ-organ 1-3 kali lebih banyak dibandingkan dalam darah. Eritrosit mengandung benzina sekitar 2 kali lebih banyak di dalam plasma. Langkah pertama adalah enzim sitokrom P452E1 atau disingkat CYP2E1 mengkatalis reaksi oksidasi benzen menjadi benzina oksidasi yang berkesetimbangan dengan benzina oksepin yang kemudian termetabolisme menjadi fenol atau produk metabolit utama benzen. Fenol kemudian dioksidasi dengan katalis CYP2E1 menjadi katekol atau hidrokinon yang kemudian dengan enzim mieloperoksidase atau disingkat MPO dioksidasi menjadi metabolit reaktif 1,2 dan 1,4 benzokinon. Katekol dan dihidrokinon dapat diubah menjadi metabolit 1,2,4 benzoenatriol dengan katalis CYP2E1. Reaksi dengan katalis besi yang menghasilkan produk dengan cincin terbuka yaitu asam transmukonat dengan senyawa intermediatnya transmukonaldehida merupakan metabolit benzen yang hematotoksik racun terhadap sistem darah. Terima kasih. Makasih banyak kalian udah dengerin, udah simak, udah baca PowerPoint dari aku. Kalau kalian mau like boleh banget, mau subscribe juga boleh, mau komen juga boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.